Wabah virus Wuhan yang meledak di Arab Saudi, sampai tanggal 24 April sudah ada 13.930 kasus yang dikonfirmasi, 121 orang meninggal. Di antara mereka sebanyak 150 anggota keluarga kerajaan Saudi telah didiagnosis terinfeksi. Menurut informasi, Raja Salman yang berusia 84 tahun melakukan karantina preventif di dekat kota pelabuhan Jeddah demi keselamatan putra mahkota bin Mohammed yang berusia 34 tahun, dan para menteri juga ditempatkan di dekat Laut Merah untuk diisolasi. Para pangeran Arab Saudi itu terinfeksi virus corona saat melakukan perjalanan di Eropa. Menurut dokter dan orang-orang di sekitar keluarga kerajaan, keponakan Raja Salman Pangeran Faisal bin Bandar bin Abdul Aziz Al Saud yang berusia 70 tahun tinggal di unit perawatan intensif karena terinfeksi pneumonia Wuhan yang berpotensi fatal. Saud, dia adalah gubernur provinsi Riyadh. Kristen Quates Erickson, pakar keluarga kerajaan Arab Saudi di Rice University mengatakan, jika virus menyentuh keluarga kerajaan, itu akan menjadi masalah yang serius. Menurut memo yang dikutip dalam laporan tersebut, pada saat epidemi, Rumah Sakit Kelas Atas King Faisal Specialist Hospital telah menyiapkan 500 tempat tidur untuk keluarga kerajaan dan orang-orang terkait. Administrator rumah sakit menulis, instruksi yang kami peroleh adalah harus siap untuk orang-orang penting di seluruh negeri. Ditambahkan bahwa staf rumah sakit yang terinfeksi penyakit ini akan dikirim ke rumah sakit kelas bawah untuk perawatan, sehingga bangsal dapat dikosongkan untuk keluarga kerajaan. Virus Wuhan memicu bencana global. Pada tanggal 9 April, Arab Saudi memutuskan untuk mendeklarasikan gencatan senjata di Yaman selama 2 minggu. Itu juga berhubungan dengan masalah virus. Sejak 2015, Yaman telah terlibat dalam perang saudara dengan gerakan Hussein radikal yang didukung Iran. Gerakan Hussein baru-baru ini mengirimkan usulan ke PBB, termasuk mengakhiri perang dengan pasukan koalisi Arab. Untuk tujuan ini, pada tanggal 8 April lalu, pasukan Sekutu Arab mengumumkan bahwa gencatan senjata akan diadakan selama 2 minggu, mulai dari tanggal 9 April. Itu untuk mencegah agar wabah virus Wuhan juga meledak di Yaman. Di provinsi selatan yang dikendalikan oleh pemerintah Yaman, kasus pertama yang dikonfirmasi muncul pada tanggal 10 April. Menurut laporan, infeksi tersebut muncul di Hadramaut. Organisasi-organisasi bantuan telah mengeluarkan peringatan bahwa ketika virus menyerang sistem kesehatan Yaman yang rusak, itu akan membawa konsekuensi yang sangat buruk. Lalu mengapa virus Wuhan menyerang keluarga kerajaan Saudi? Artikel khusus Epoch Times memberitakan bahwa virus corona itu ditujukan untuk partai komunis. Itu menyebar di seluruh negara, kota, organisasi dan individu yang memiliki hubungan dekat dengan PKT. Artikel menyisir hubungan antara Arab Saudi dan PKT sebagai peringatan. Berita selanjutnya, epidemi virus Wuhan, Arab Saudi adalah platform PKT. Pada tanggal 3 Februari, Kedutaan Besar Tiongkok di Arab Saudi merilis sebuah berita berjudul, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal, Arab Saudi berpihak pada PKT dalam pencegahan dan pengendalian epidemi. Posisi Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Fahad bin Abdullah benar-benar adalah platform PKT. Pada bulan Februari lalu, ada peningkatan kasus pneumonia dari PKT dan banyak rumah duka di Wuhan beroperasi 24 jam sehari. Dunia luar mempertanyakan penutupan serius PKT atas kasus yang dikonfirmasi dan mati. Menurut tangkapan layar dari Continental.com pada 1 Februari, berita instan Tencent mengungkapkan bahwa pneumonia virus Wuhan menyebabkan 154.023 terinfeksi spesifik di Tiongkok dan ada 24.589 kematian. Beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah rahasia dan Tencent tidak sengaja membocorkannya. Lebih dari sebulan kemudian, Raja Saudi Salman juga bertindak sebagai platform bagi PKT.
Pada tanggal 27 Maret, media PKT Xinhua.net juga merilis berita berjudul Xi Jinping berbicara dengan Raja Arab Saudi Salman. Laporan itu mengatakan bahwa Raja Arab Saudi Salman memuji kendali sukses PKT terhadap epidemi pneumonia virus Wuhan dan mengatakan bahwa Arab Saudi adalah teman dalam penderitaan. Persahabatan antara Arab Saudi dan PKT memiliki sejarah panjang. Arab Saudi adalah penghasil minyak terbesar di dunia dan pengekspor minyak terbesar di dunia. Tiongkok adalah importir minyak terbesar di dunia, 70% bergantung pada impor, saling menguntungkan. Mengingat fakta bahwa minyak bumi adalah bahan strategis yang penting untuk energi dan keamanan, status minyak bumi Arab Saudi yang unik dianggap oleh PKT sebagai prioritas utama dalam pertimbangan strateginya. Berita selanjutnya, Arab Saudi dan PKT membangun kemitraan strategis yang komprehensif. Pada Januari 2016, Xi Jinping mengunjungi Arab Saudi. Selama periode ini, Arab Saudi dan PKT mengumumkan pembentukan kemitraan strategis yang komprehensif. Media resmi PKT melaporkan bahwa selama kunjungan Xi Jinping ke Arab Saudi, kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat hubungan strategi pembangunan, memperdalam kerjasama dalam kerangka kerjasama, mempromosikan pembangunan jalur sutra ekonomi dan jalur sutra maritim abad 21, dan memperkuat kerjasama di berbagai bidang seperti pembangkit listrik, komunikasi, dan kedirgantaraan. Jalur sutra ekonomi dan jalur sutra maritim abad 21 disebut sebagai Belt and Road. Media Tiongkok mengatakan bahwa Arab Saudi adalah negara tumpuan utama bagi PKT untuk mengimplementasikan inisiatif Belt and Road di Timur Tengah. PKT telah berulang kali mengklaim bahwa Belt and Road adalah proyek ekonomi, tetapi masyarakat internasional umumnya percaya bahwa PKT menggunakan Belt and Road untuk secara bertahap mengendalikan kehidupan ekonomi dan politik negara-negara di sepanjang rute dan mewujudkan ambisinya dalam geopolitik dan urusan militer bentuk tatanan global. Pada bulan Maret 2017, Raja Saudi Salman mengunjungi Tiongkok dan menandatangani pesanan besar senilai 65 miliar dolar Amerika Serikat dengan PKT. Diduga, perjanjian itu berisi 35 proyek yang mencakup berbagai bidang seperti energi dan aerospace. Pada 16 Maret 2017, Arab Saudi mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian usaha patungan dengan Tiongkok Aerospace Science and Technology Corporation untuk produksi drone. Media Inggris melaporkan bahwa perjanjian ini adalah salah satu dari beberapa perjanjian yang dicapai oleh Raja Saudi selama kunjungannya ke Tiongkok. Pada Oktober 2018, PKT meluncurkan 2 satelit untuk Arab Saudi. Kedua satelit itu adalah satelit penginderaan jauh orbit rendah yang dikembangkan oleh Arab Saudi dan memiliki masa desain 5 tahun. Pada bulan Februari 2019, putra mahkota Mohammed dari Arab Saudi tiba di Beijing setelah kunjungannya ke India dan Pakistan untuk memulai perjalanan 2 hari ke Tiongkok. Selama kunjungan putra mahkota Mohammed ke Tiongkok, Pusat Kerjasama Internasional Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional PKT dan Administrasi Investasi Saudi mengadakan Forum Kerjasama Investasi Tiongkok Saudi di Beijing. Menurut Tiongkok Economic Herald di forum tersebut, Falih, Menteri Kementerian Perindustrian dan Pertambangan Arab Saudi menyatakan bahwa visi 2030 Arab Saudi sangat kompatibel dengan inisiatif Belt and Road PKT dan ada ruang yang luas untuk kerjasama. Pada November 2019, PKT dan Arab Saudi mengadakan latihan bersama Angkatan Laut. Berita selanjutnya, berpartisipasilah dalam proyek Belt and Road. Arab Saudi belum menandatangani perjanjian Belt and Road dengan PKT, tetapi telah berpartisipasi dalam beberapa proyek ini. Contoh singkat sebagai berikut. Pada 14 Februari 2019, Grup Konstruksi Energi Tiongkok, Northwest Power Construction Engineering Co. Ltd, memenangkan tender proyek konstruksi pemantauan jalan Arab Saudi.
Konstruksi proyek terutama mencakup pembangunan lebih dari 6.600 titik pemantauan dan 145 stasiun pangkalan kecil di ibu kota Riyadh. Pada 22 Februari 2019, Arab Saudi menandatangani nota kesepahaman antara Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Republik Rakyat Tiongkok dan Kementerian Energi, Industri dan Sumber Daya Mineral Kerajaan Arab Saudi untuk bersama-sama mempromosikan proyek-proyek utama putaran kedua kapasitas dan kerjasama investasi. Pada tanggal 25 Februari 2019, Institut Riset Teknologi Petroleum Perusahaan Nasional Tiongkok Ltd dan Saudi Aramco menandatangani kontrak untuk riset dan aplikasi teknologi pengeboran cerdas yang menyebutkan akan dilaksanakan pada 1 Maret lalu. Pada bulan Februari 2019, Korporasi Perumahan Nasional Arab Saudi NHC dan Korporasi Konstruksi Negara Tiongkok CACEC menandatangani perjanjian 666,7 juta US dollar untuk membangun lebih dari 5.000 unit rumah di ibu kota Saudi Riyadh. Pada tanggal 28 April 2019, Pusat Manajemen Regional Timur Tengah Pelabuhan Tiongkok memenangkan tender dan menandatangani proyek untuk proyek jalan dan jembatan timur di Saudi Burgag. Berita selanjutnya, Arab Saudi dan PKT Huawei bekerja sama untuk mengakses 5G. Pangeran Faisal bin Bandar yang terinfeksi virus Wuhan oleh keluarga kerajaan Saudi juga merupakan gubernur Arab Saudi. Riyadh tidak hanya sebagai ibu kota provinsi Riyadh, tetapi juga ibu kota Arab Saudi. The New York Times melaporkan bahwa Riyadh adalah benteng terbesar Huawei di Timur Tengah. Arab Saudi menandatangani kontrak dengan raksasa telekomunikasi militer Tiongkok Huawei pada tahun 2018. Orang luar khawatir bahwa peralatan Huawei memiliki pengaturan celah pintu belakang yang memungkinkan PKT untuk memantau informasi negara lain dan menekan garis hidup keamanan dan ekonomi nasional. Pada tahun 2018, perusahaan Saudi Telecom Company STC bekerja sama dengan Huawei untuk pertama kalinya mengakses jaringan 5G. Pada Januari 2019, Huawei membuka pasar di ibu kota Saudi Riyadh. Pada bulan Februari 2019, Saudi Telkom dan Huawei menandatangani kontrak proyek aspirasi yang mencakup modernisasi jaringan nirkabel ujung ke ujung dan pembangunan jaringan 5G. Pada Oktober 2019, Zain Group, salah satu dari 3 operator telekomunikasi terbesar di Arab Saudi, mengumumkan akan menggunakan jaringan 5G Huawei untuk meluncurkan layanan dan solusi 5G secara nasional di seluruh Arab Saudi. Diduga jaringan ini terdiri dari 2.000 situs yang mencakup lebih dari 20 kota di Arab Saudi yang melibatkan sektor keuangan, ICT, pertanian, pariwisata, hiburan, otomotif, medis, pendidikan, dan sektor publik. Zain Group juga menyebutkan bahwa jaringan 5G Arab Saudi adalah jaringan 5G kedua. Pada bulan Juni tahun ini, Zain Group juga menggunakan peralatan Huawei untuk membuka jaringan di Kuwait. Berita selanjutnya, buka Institut Konfusius. Media PKT Xinhua melaporkan bahwa pada tahun 2019, Universitas Jeddah Arab Saudi mendirikan Institut Konfusius. Institut Konfusius dianggap sebagai organisasi di mana PKT memperluas kekuatan lunaknya di luar negeri dan bahkan mengumpulkan intelijen. Pada tanggal 28 Februari 2019, Senat Amerika Serikat mengeluarkan laporan investigasi bahwa Institut Konfusius di sekolah Amerika adalah lembaga propaganda yang dikontrol ketat oleh PKT dan harus ditutup atau diperbaiki. Pada Juli 2019, setidaknya 13 universitas di Amerika Serikat telah menutup institusi Konfusius. Jerman, Prancis, Swedia, dan Kanada telah secara berturut-turut menghentikan kerjasama dengan Institut Konfusius. Berita selanjutnya, tolak PKT dan menjauh dari wabah. Seperti dikatakan kantor berita Xinhua dari PKT dalam siaran persnya, Arab Saudi adalah sahabat senasib
Arab Saudi telah berulang kali menjadi platform dalam penyebaran virus Wuhan. Sekarang, virus Wuhan menghantam keluarga kerajaan Saudi. Beberapa hari yang lalu, Tom Tugendhat, Ketua Komite Urusan Luar Negeri House of Commons Inggris, menulis di Daily Mail, "Epidemi coronavirus mengungkapkan kepada kita fakta-fakta yang kita semua tahu. Ketergantungan ekonomi kita pada Tiongkok dan tunduk kepada pemerintah Tiongkok harus dibayar dengan harga sangat mahal." Artikel Epoch Times itu menyebutkan bahwa jika Anda mempercayai PKT, Anda dapat mendorong diri sendiri dan banyak warga ke dalam jurang. Jika Anda meninggalkan PKT dan menolak PKT, Anda akan dapat menjauh dari bencana dan bebas dari wabah.